Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Delusion Princess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sebetulnya ini adalah sebuah video impromptu pick a card reading yang udah di request nih sama beberapa teman-teman. Cuman aku baru ada waktu untuk buat video ini lagi. Temanya itu sebetulnya kita akan cerita what blocks you from your manifestation, atau apa yang sebetulnya mungkin jadi batu sandungan atau hambatan dalam prosesmu memanifestasikan apapun yang mau kamu manifestasikan atau apapun harapan yang mau kamu usahakan. Tapi sebelumnya, seperti biasa perlu aku ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Jadi karena video ini tetap adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan nanti mungkin bisa resonate buat kalian dan bisa juga kalau tidak resonate buat kalian. Kalau kalian rasa nanti pesannya resonate buat kamu, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Princess. Jangan lupa untuk subscribe kalau misalnya kalian adalah penonton baru dan baru ketemu akunnya Delusion Princess, supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Dan follow juga dong akun sosial media lainnya yang aku punya, seperti Instagram, TikTok, dan di Twitter, yang mana linknya pasti akan aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Oke, kali ini di depan mata kalian, aku sudah menyediakan 3 alat bantu, dan 3 alat bantunya ini adalah merchandise gelang kristalnya Delusion Princess. Kalau nggak salah tuh masih ada beberapa stok yang ada, kalau kamu tertarik untuk mengadopsi. Setiap yang beli merchandise gelang kristal Delusion Princess itu dapat surat tulisan tangan handwritten, aku yang tulis, dan kita akan shuffle tarot. Kira-kira apa pesan buat kamu sesuai energi kamu saat ini ketika kamu mengadopsi atau membeli merchandise gelang itu. Tapi stoknya terbatas dan seperti biasa aku tidak akan paksa siapapun untuk melakukan apapun kalau kalian juga belum merasa tertarik atau belum merasa butuh. Anyways, di depan mata kalian itu ada 3 opsi. Yang pertama itu ada cherry cards atau opsi nomor 1. Kamu bisa pilih opsi nomor 1 atau cherry cards. Atau nomor 2, Amazonite. Atau opsi nomor 2, Amazonite. Atau nomor 3, Citrine. Atau opsi nomor 3, Citrine. Kalau misalnya nanti di antara kalian juga ada yang tertarik untuk pilih lebih dari satu, aku rasa nggak apa-apa sih. Siapa tahu mungkin ada pesan yang perlu kamu dengar dari lebih dari satu opsi atau lebih dari satu pilihan. Toh video ini juga sifatnya timeless. Kamu bisa nonton video ini kapan aja. Dan semoga memang bisa membantu kamu dan bermanfaat buat kamu dalam cara apapun. Anyways, aku mau minum dulu sebentar sebelum kita akan mulai dari opsi nomor 1. Oke, kalau teman-teman sudah memilih, kita akan mulai dari opsi nomor 1 atau cherry cards. Yang lainnya disingkirkan dulu. Karena aku pengen mulai pakai oracle card. Surprisingly, but let's see. Apa sih yang mungkin perlu teman-teman lakukan supaya kamu bisa lebih cepat manifestasikan harapan atau keinginan kamu? Atau apa yang sebetulnya menghambat kamu dalam memanifestasikan harapan dan keinginan kamu? What blocks you from your manifestation? I'm just gonna take 3. Aku ambil 3 ya. Di sini ada beneath the surface, what's really driving you, true motives, then breaking free. Okay, it's about honesty. Lalu yang kedua, bounteous, generously given, relationships coming together. Kelihatan gak sih kartunya? Atau terlalu tinggi ya? Menarik karena ada adjustments di sini dan pesan kalian tuh memang ada kaitan dengan adjustments. Dan the wellspring, what are you thirsty for? Body care, take a breath. Oke, gini. Yang pertama-tama buat teman-teman yang aku rasakan adalah kamu perlu belajar untuk bisa betul-betul jujur, terutama jujur ke dirimu sendiri, dan mungkin jujur ke orang-orang terdekat kamu tentang apa yang kamu mau, apa yang mau kamu usahakan, dan apa yang kamu kejar. Tapi gini, kalian pernah dengar nggak sih? Birds with the same feather flock together.
Burung-burung dengan jenis bulu yang sama pasti akan berterbangan ke arah yang sama. Gak mungkin dong kamu lihat misalnya elang berterbangan sama flamingo, atau burung merpati berterbangan sama penguin. Mereka nggak cocok, mereka nggak matching. Beberapa di antara kalian aku bisa bilang yang menghambat manifesting kamu, atau yang menghambat proses kamu memperjuangkan harapan dan keinginan kamu atau law of attraction kamu itu adalah karena kamu nggak dikelilingi dengan orang-orang yang tepat. Mungkin kamu bilang kamu pengen manifestasikan uang, harta, kekayaan, posisi, jabatan, atau status, dan posisi pekerjaan yang lebih baik lagi. Tapi ternyata sadar atau nggak sadar kamu dikelilingin sama orang-orang yang suka ngeluh. Orang-orang yang malas-malasan, orang-orang yang suka menunda pekerjaan. Ya Tuhan tahu selama kamu masih mengelilingi dirimu sendiri dengan lingkungan yang toksik, how do you even get a better mindset? And how do you build a better habit? And how do you get like a better equipments, stronger equipments to help you achieve what you want to achieve? Gimana caranya kamu mau mendapatkan apa yang kamu mau kalau kamu juga belum berada di vibrasi, frekuensi, dan dikelilingi dengan orang-orang yang memang supportive tulus sama kamu. Bottom of deck-nya ada ada cleansing, releasing the old, energetic tune up, new beginnings. Aku rasa banyak di antara kalian yang harus memberanikan diri meninggalkan apapun yang perlu kamu tinggalkan. Entah itu lingkungan pertemanan yang beracun, atau tempat kerja yang beracun, atau hubungan yang beracun, atau memang energetically, secara energi kamu tuh terlalu stuck atau terlalu mampet di apapun di masa lalu yang udah nggak selaras lagi, udah nggak cocok lagi sama kamu. Jujur, situasi ini mengingatkan aku sama satu kondisi, when was it? Antara 2020 ke 2021, di mana aku sempat terjebak dalam lingkungan pertemanan yang aku bisa bilang cukup toksik, di mana teman-temanku saat itu tuh agak-agak codependent, agak-agak ketergantungan sama aku, dan mereka agak-agak demanding, menuntut aku untuk selalu ngikutin apa yang mereka mau dalam cara yang kurang sehat. Dan saat itu akunya juga codependent, akunya juga ketergantungan, akunya juga takut untuk kehilangan teman. Jatuhnya jadi kayak aku nggak sadar aku lagi dijadikan seperti diperas gitu loh. Kayak ya mereka mau deket aku ketika mereka tahu aku punya status, aku punya power, aku punya uang, dan aku punya popularitas. Teman-teman yang dekat aku saat itu nggak benar-benar tulus sama aku. Jadinya aku ngerasa kayak ada harapan atau ada mimpiku, ada keinginanku yang nggak bener-bener jalan. Aku nggak ngerasa bebas. Dan kenyataannya seperti itu loh. Ketika kita mengelilingi diri kita dengan teman-teman yang ibaratnya walaupun mereka nggak bilang, tapi mereka unconsciously dalam diri kita, dalam diri mereka punya niat yang nggak 100% tulus mau dukung kita. Energi itu contagious, energi itu menular. Dan walaupun kita nggak benar-benar denger kalau mereka nggak tulus dukung kita bisa merasakan energi kita tuh pasti bakalan berasa kayak ketahan. Dan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1, aku benar-benar ngerasakan kayak kamu tuh perlu betul-betul jujur. You have to be honest with yourself. What do you want? What do you chase? What are your intentions? What are you trying to obtain? What are you trying to get? Kamu perlu belajar benar-benar jujur sama dirimu sendiri tanpa memusingkan orang-orang di sekitar kamu tuh komen apa atau ngomong apa. Kamu perlu belajar menentukan apa yang kamu benar-benar mau. Let's say kamu bilang, aku pengen lebih sukses secara finansial, aku pengen mendapatkan jodoh atau cinta sejati, aku pengen mendapatkan hubungan yang lebih sehat. Dan ketika kamu menentukan apa yang kamu mau, ketika kamu menentukan apa yang kamu harapkan, pastikan kamu menentukan itu bukan dari perspektif lack atau kekurangan, tapi kamu menentukan atau kamu mengincar itu karena kamu ngerasa, I'm worthy of that, and I know I can utilize that, and I know I can bless others with what I've got. Aku bisa mendapatkan itu, dan ketika aku mendapatkan itu, aku bisa memberkati orang lain dengan apa yang aku dapatkan. Misalnya, kamu menginginkan posisi yang lebih baik atau gaji yang lebih besar, karena kamu tahu nanti ketika kamu diberikan kepercayaan, posisi dan gaji yang lebih besar, itu kamu bisa memberkati orang lain dengan apa yang kamu punya. Dan ketika misalnya kamu bilang kamu pengen cinta, bukan karena kamu kekurangan cinta, tapi karena kamu tahu kamu udah siap untuk menjadi sarana cinta kasih, sarana kebaikan, untuk mencintai orang lain, untuk berbuat baik, dan untuk menunjukkan ke dunia cinta tuh apa sih. Dan kamu juga udah bisa merasa utuh dan bisa mencintai dirimu sendiri secara utuh. Karena aku rasa
Kadang teman-teman yang pilih opsi nomor 1 tuh kadang kamu tahu apa yang kamu mau, tapi kadang juga kamu ngerasa kayak mulai insecure atau mulai ragu, mulai minder karena kamunya sendiri lagi nggak punya atau kamu belum punya konsep diri atau pemahaman tentang dirimu sendiri yang sekuat itu. Mungkin kamu belum punya pemahaman atau understanding dengan dirimu sendiri yang sekuat itu karena bisa jadi mungkin bisa jadi kamu punya trauma atau personal limitation, self-limiting beliefs atau ketakutan dari masa lalu, hasil pola asuh atau doktrin atau pemahaman seperti aku bilang tadi. Orang-orang sekitar kamu tuh belum sepenuhnya suportif atau belum sepenuhnya bisa ngedukung kamu, mungkin karena mereka nggak paham atau mungkin kah nih tiba-tiba kucingku tuh ngintip-ngintip. Kalau kalian ada yang follow aku di akun pribadi aku, kalian mungkin tahu kalau aku punya kucing. Dan kucingku tiba-tiba ngintip-ngintip. Nah, mungkin memang di sekitar kamu masih ada distraksi atau mungkin di sekitar kamu memang ada hal-hal yang membatasi kamu gitu loh. Hal-hal yang mengganggu fokus kamu, yang bikin kamu jadi nggak bisa 100% fokus ke apa yang kamu mau. Kamu jadi belum bisa 100% yakin dengan apa yang mau kamu usahakan. Karena aku bisa bilang kalian tuh kadang kamu tahu apa yang kamu mau, tapi mungkin kamu nggak tahu gimana cara untuk memperjuangkan itu. Atau kadang kamu tahu gimana caranya, tapi kadang kamu mulai ngerasa minder atau ngerasa kayak, am I worthy of that? Do I deserve that? Should I? Would I? Bla 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 bla. Dan mungkin banyak di antara kalian yang entah kamu terjebak dalam lingkungan yang memang kemarin gak suportif sama kamu, atau kamu terjebak dalam ritme, terjebak dalam lingkungan yang sangat-sangat hustle culture, sangat-sangat hanya terfokus pada goal, target, tujuan, apapun itu ya, entah itu status, uang, atau apapun, dan kamu malah terobsesi sama kerja terus, sampai kamu lupa untuk memberikan ruang buat dirimu sendiri beristirahat. Padahal resting itu juga bagian dari proses loh. Istirahat itu juga bagian dari proses. Tapi coba deh kalian pahami dan tanamkan, pahami apa yang aku bilang tadi tentang birds with the same feather flock together. Burung-burung dengan jenis bulu yang sama itu pasti akan berterbangan ke arah yang sama. Karena mungkin kalian sadar atau nggak sadar itu ya, kamu memang sempat dikelilingi dengan lingkungan yang setoksik itu atau lingkungan yang gak supportive itu, tapi kamu merasa terjebak. You deserve better sih aku bisa bilang. Kamu berhak untuk mendapatkan lingkungan atau koneksi yang lebih baik. Kamu berhak untuk mendapatkan koneksi yang lebih sehat. Dan ini kucingku tuh ngeong-ngeong. Dia minta dikeluarin dari kamar. Nah mungkin kamunya sendiri sebetulnya kamu tahu kata hatimu dan kamu pengen kebebasan. Kamu pengen bisa keluar dari lingkungan atau dari situasi yang memang toxic, tapi kamu nggak tahu. You just don't know how to thrive. You want to dream big. Kalian mungkin punya mimpi besar dan kamu memang the Tower reverse. Lalu ada the Emperor. Bottom of the deck-nya ada Eight of Wands. Aku tuh jujur merasakan ya, ketika kamu akhirnya bisa membebaskan diri dari lingkungan yang toksik, dari situasi yang toksik, dari hubungan yang toksik, atau dari koneksi yang beracun, atau dari orang-orang yang ya, if the moment you free yourself, ketika kamu akhirnya kasih kesempatan atau kasih ruang buat dirimu sendiri ngebebasin diri ya dari lingkungan yang beracun ini, progresmu akan bisa cepat banget. Sebentar, aku gak akan kemana-mana, aku hanya akan pause video ini sebentar. Dan aku rasa aku butuh bukain pintu daripada kucingku ngeong-ngeong. Tapi aku rasa kalian perlu melewati mendampingi aku dalam proses reading ini dan dengerin kucingku yang ngeong-ngeong ini. Karena mungkin hati kecil kamu juga udah meronta-ronta. Kayak kucingku meronta-ronta pengen dikeluarin. Kamu mau muncul dulu nggak? Kamu mau muncul dulu nggak? Halo.
I'm back. And now I got the messages. I got some other messages for you guys. Pas tadi aku bukain pintu dan aku ngerasa aku perlu nunjukin kucingku ke kalian. Itu aku dapat message kalau misalnya ya tadi kan aku bilang kalian tuh mungkin terjebak dalam ritme atau dalam situasi misalnya kayak let's say hustle culture, atau kamu ngerasa rutinitasmu kamu terlalu bikin kamu stagnan. Rutinitas kamu tuh terlalu bikin kamu stres sendiri, yang juga malah bikin kamu gak bisa menikmati proses, gak bisa enjoy sama prosesnya. Karena di sini ada Tower Reverse, ada stubbornness, sebelahnya ada strength. You guys are being stubborn over something that doesn't need stubbornness. Kamu tuh saat ini lagi dalam fase keras kepala. Entah keras kepala untuk apa, yang sebetulnya kamu gak perlu sekeras kepala itu. Dengan kamu menjalani prosesnya dengan tenang, dengan ngalir, dengan legowo, dengan surrender, dengan berserah, dengan ikhlas, kamu tetap akan mencapai destinasi kamu kok. Mungkin let's say gini, mungkin kamu dikelilingi dengan lingkungan orang-orang yang mulai nagging ya, atau mulai rewel mempertanyakan, terus kapan kamu sukses? Terus kapan kamu bisa kaya raya? Terus kapan kamu dapat jodoh? Kapan kamu nikah? Kapan kamu begini begitu bla 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 bla. Sedangkan seakan standar hidup kamu itu ditentukan oleh mereka yang menentukan sesuai timingnya mereka, sesuai timingnya manusia. Yang juga bikin kamu lupa kalau ada yang namanya waktunya Tuhan, ada yang namanya divine timing. Nah, maybe mungkin kalian saat ini yang kamu butuhkan itu adalah satu, bikin vision board. Terus, just keep your eyes on the prize. Dan kalau memang kamu ngerasa kamu perlu membebaskan diri dari lingkungan yang toksik, atau lingkungan yang udah bikin kamu kurang nyaman, free yourself. Bebasin diri kamu. Jangan memaksakan diri bertahan dalam lingkungan yang ujungnya kamu sendiri stres sendiri. Karena kamu pasti akan ngerasa lebih legowo, lebih nyantai, lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih bebas. Atau bahkan ya kalau kayak kucingku, dia keluar karena dia pengen keluar. Nah, kalau kalian ngerasa kamu pun pengen keluar karena kamu pengen bebaskan dirimu dari ritme atau rutinitas yang ya udah nggak bikin kamu happy, it's okay, just do so. Karena aku benar-benar ngerasa ketika akhirnya kamu satu ketemu tribes kamu nih, ketemu orang-orang yang benar-benar bisa tulus dukung kamu, dan mereka sevisi, semisi, sepaham, sejalan sama kamu, dan mereka lebih paham apa yang harus kamu lakukan, dan mereka mungkin bisa menjadi mentor dan supporter yang baik buat kamu. Dan ketika kamu juga udah bisa membersihkan diri dari let's say self-limiting beliefs, ketakutan, khawatiran, atau hambatan-hambatan diri pribadi, atau mental blocksmu sendiri, itu akan lebih mudah buat kamu untuk memanifestasikan apa yang mungkin memang ingin kamu kejar, dan apa yang mungkin ingin kamu usahakan. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1, atau opsi cherry quartz. Kalau kalian rasa opsinya resonate, jangan lupa untuk like ya. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2, atau Amazonite. Kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau Amazonite. Let's see. Ayo kita cari tahu kira-kira apa yang mungkin menghambat teman-teman dari proses manifesting kamu, atau proses law of attraction kamu, atau prosesmu meraih mimpi atau mendapatkan keinginan yang memang mau kamu kejar. Let's see. Cepet banget nih kartunya. Buat teman-teman yang pilih Amazonite, ada Lady of the Lake. New beginning, something is about to happen. Ada awal baru yang menanti kamu di depan sana. Entah mungkin sekarang belum tahu nih bakal ada kejadian apa. Kok blur? Mungkin kamu belum kebayang atau kamu belum tahu mau kejadian apa, tapi ada awal baru. Pintu gerbangnya akan kebuka di depan sana, dan mungkin ini akan membuat kamu menyambut suatu hal yang di luar dari zona nyaman kamu. Lalu selanjutnya ada The Healing Lagoon. Rejuvenate, recovery, time to heal, it's safe to stop. Mungkin di antara kalian saat ini ada yang lagi berada dalam, oh I love the way that ini tuh match banget warnanya. Dan Amazonite itu identik dengan third chakra.
Mungkin di antara kalian ada yang memang merasa tercakra kamu lagi blok. Kamu mungkin mendambakan kejujuran, atau kamu mendambakan fakta, atau kamu pengen kejujuran terungkap dalam cara apapun, atau kamu yang pengen mengekspresikan diri, kamu yang pengen untuk bisa menjadi pribadi yang lebih jujur lagi. Tapi gini, banyak di antara kalian yang saat ini lagi berada di persimpangan. Kamu lagi berada di titik persimpangan di mana mungkin ini ada planetary wave, soul mission, trust the inner call, soul team. The wishing well, unexpected gifts, kindness, karmic jewels. Lalu di sini juga ada the water oracle, psychic abilities, acting on vision as destined. Actually agak goosebumps. Tapi gini, entah kenapa aku rasa pengen bilang kalau misalnya teman-teman yang pilih opsi nomor 2, dan kalau kamu bisa dengar di dekat rumahku tuh sekarang tiba-tiba ada azan. Aku nggak tahu, apakah nanti aku akan terpanggil untuk nge-pause video ini untuk jeda dulu atau tidak. Tapi so far aku ngerasa aku perlu lanjut. Tapi gini, kalau kamu saat ini lagi ngerasa kayak, Kak, there are a lot of delays in my life, there are a lot of blockages in my life. Kayaknya dalam hidup gue tuh banyak banget delays, dalam hidup gue tuh banyak banget hambatan, dalam hidup gue tuh banyak banget kayak jeda, yang jedanya di mana-mana. Tapi itu bukan karena Tuhan jahat, itu bukan karena semesta jahat. Kamu tuh kemarin-kemarin lagi dibentuk sedemikian rupa, you're being molded so you can be presented in a better ways, and you can like enggak, kamu kemarin-kemarin tuh bukan lagi dijahatin Tuhan, bukan lagi jahatin semesta, tapi Tuhan dan semesta mau membentuk kamu sampai akhirnya tuh kamu bisa jadi seperti berlian, jadi seperti emas yang aging like a fine wine, yang seiring waktu malah jadi lebih baik lagi. Dan kamu seiring waktu tuh malah dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, diarahkan untuk bertemu dengan orang-orang dan lingkungan yang tepat. You're being molded. I feel kalian tuh kuat. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2, Amazonite, aku nggak tahu, dan aku bisa baca berchart. Aku astrologer juga, kalau kalian tahu. Dan di tiap berchart setiap orang, di tiap berchart setiap orang itu bisa kelihatan misi jiwanya apa. Dan aku yakin ada orang-orang yang punya misi jiwa yang mereka perlu menjadi vokal, mereka perlu menjadi loud, they have to be loud, they have to say something, they have to pokoknya mereka harus mengubah dunia dengan perkataannya, dengan kata-katanya, dengan kemampuannya untuk berorasi. Dan aku rasa kalian yang pilih opsi nomor 2 adalah bagian dari kelompok orang-orang yang memang meant to be the messenger, yang perlu menjadi messenger dalam cara apapun, dalam skala apapun. Tapi aku benar-benar ngerasa kayak kamu tuh saat ini lagi kecapean. Kalian lagi kecapean. Teman-teman yang pilih opsi nomor 2 nih, kamu lagi kecapean. Bahkan mungkin banyak di antara kalian lagi mempertanyakan kayak, Tuhan tuh ada gak sih, Kak? Keajaiban tuh ada gak sih, Kak? Mujizat tuh ada gak sih, Kak? Atau kayak kalau misalnya kalian usianya lebih tua dari aku dan kamu tahu namaku, I'm Stephanie by the way, nice to meet you. Kalian mungkin bisa kayak pengen ngomong ke aku kayak, Van, tapi kalau Tuhan tuh ada, di mana? Kenapa hidup gue menderita banget? Kenapa hidup gue penuh masalah banget? Kenapa kayak masalah gue gak selesai-selesai, Van? Trust me, itu masalah yang kamu lewati sejauh ini, suatu saat mungkin kamu akan berada di titik dimana kamu akan membagikan ke orang lain dan menceritakan ke orang lain segimana kamu tuh sudah tangguh melewati masalah-masalah ini. Dan segimana Tuhan dan semesta membimbing kamu dalam caranya, dalam rangkaian sinkronisasi yang beautifully, dengan sangat indah, membantu kamu bisa melewati fase-fase ini. Tapi saat ini kamu lagi kelelahan ya, saat ini kamu lagi kecapean ya, saat ini kamu lagi burn out ya, dan saat ini kamu lagi di fase, di titik persimpangan yang bahkan you don't even know what the future may bring. Kamu nggak tahu masa depan akan ada apa. And you don't, I feel like you just have to let it flow. Kamu cuma perlu ngizinin segalanya untuk mengalir. Jangan dipaksakan. Karena, oh my god, this is beautiful. Aku tuh ngerasa aman loh sama energi kalian. Aku ngerasa kalian tuh bisa memancarkan aura yang aman. Mau kamu laki-laki atau perempuan, kamu punya aura penyayang, aura keibuan, aura motherly, aura nurturing yang kuat. Dan
Oke, I know, maybe shit happened in the past. Mungkin banyak kejadian gak enak yang terjadi dalam hidup kamu, tapi percaya sama aku, rangkaian kejadian-kejadian yang gak enak itu yang sebetulnya sedang digunakan semesta untuk membentuk kamu supaya kamu bisa jadi pribadi yang tangguh, supaya kamu bisa semakin selaras dan sejalan dengan misi jiwa kamu, supaya kamu semakin mendekatkan diri ke Tuhan. Bukan berarti kamu akan meninggal besok, enggak, tapi supaya kamu tahu values kamu apa, kualitas kamu apa, audiens kamu apa, terus tujuan kamu berinkarnasi apa, dan kamu tahu kualitas kamu apa. Supaya kamu tahu, ya kalau di astrologi itu ada yang namanya North Node dan South Node. Itu adalah misi jiwa kita, dan apa yang, ibaratnya apa yang udah menjadi basic equipment yang kita punya, yang bisa kita gunakan untuk mencapai misi jiwa kita. Dan South Node dan North Node itu bersinggungan. Kalau kamu mungkin tertarik untuk dibacakan berchart sama aku, langsung cek aja ke Instagramnya Delusion Basis. Kalau aku buka slot konsultasi buat jasa baca berchart, pasti aku akan infokan. Follow dong, follow akun media sosial Delusion Basis lainnya. I'm doing shameless promotion right now, but ya, tapi ya, aku benar-benar ngerasa kalian yang opsi nomor 2, you have big life missions. Kamu punya misi jiwa yang besar, dan trust me, for God's sake, trust me. No, you're not lost. You're just exhausted. Enggak, Tuhan gak ninggalin kamu. Semesta gak ninggalin kamu. Mungkin kamu ngerasa kayak kamu lagi di titik capek banget, tapi coba deh, duduk tenang, diam, relax dulu, dan lihat seberapa jauh kamu sudah berjalan. Lihat seberapa jauh kamu sudah melangkah. Lihat seberapa jauh tuh semesta sebetulnya lagi menyelamatkan kamu supaya kamu gak terjebak dalam lingkungan yang salah. Tapi satu hal lagi yang aku pengen bilang ke teman-teman, percaya sama aku, your future is gonna be a whole lot better than your past. Masa depan kamu itu akan jauh lebih membahagiakan, dan jauh lebih fulfilling, jauh lebih memuaskan, jauh lebih mendamaikan dibanding apa yang ada di masa lalu kamu. Sekarang ambil waktu buat istirahat dulu, ambil waktu buat jeda, ambil waktu buat kamu recharge, atau kayak ya banyak-banyak meditasi, belajar kenalan diri. Langsung 10 of Swords dong. I've told you, mungkin kamu saat ini tuh lagi di titik yang benar-benar mempertanyakan, Van, gue capek, Kak, aku capek. Tuhan tuh mau The Hangman dong kartunya. Terus ada 3 of Wands. Ini kartu kamu tuh lebih banyak dari yang lain, tapi aku rasa aku pengen taruh semua deh. Aku tuh pengen bilang ini, tapi aku ragu tadi karena aku rasa kayak this feels, masa sih tentang itu gitu loh. Tapi gini, banyak di antara kalian yang mungkin lagi pupus harapan karena asmara, atau pupus harapan karena kamu merasa dikhianatin oleh orang lain, kamu dikhianatin oleh orang yang kamu percaya, atau kamu merasa kamu pupus harapan karena what you thought were ideal, atau what you thought supposed to be ideal for you. Apa yang kamu kira ideal buat kamu, atau apa yang kamu kira perfect, apa yang kamu kira sempurna, ternyata tidak sempurna itu. Dan Tuhan tahu kalau kamu maksain diri bertahan dalam ranah itu, kamu memaksakan diri bertahan dalam apapun ya yang kamu kejar karena kamu pikir itu ideal dan kamu pikir itu sempurna, ya kamu ujungnya bakalan jatuh. Ujungnya kamu bakalan semakin tertindas, atau kamu kehilangan arah, atau lagi-lagi aku bilang, kamu malah semakin jauh dari Tuhan. Bottom of deck-nya ada 10 of Wands reverse. Kamu tuh saat ini lagi di fase mungkin perlu jadi hermit kali ya, perlu jadi pertahapa, perlu mengisolasi diri untuk kamu bisa menenangkan diri dan reset, recharge, rejuvenate, dan ambil waktu luang dulu deh, ambil waktu luang buat kamu tenang dulu. Kalau kalian tahu, aku di belakang sosok Delusion Priestess itu aku suka banget nontonin basket, dan aku suka juga untuk figure skating. Dan kalau kalian tahu, di basket itu ada yang namanya off season dan season. Ibaratnya ada momen-momen di mana para atletnya itu perlu istirahat dulu, udah nggak tanding lagi. Dan ada momen-momen di mana atletnya itu pasti punya banyak waktu, sekitar berapa bulan untuk tanding. Dan kalau kamu figure skater,
Kamu juga tahu kapan waktu-waktu bagus buat kamu latihan. Nggak mungkin kamu latihan 24/7 dong. Itu kaki bakalan ankle. Itu badan kamu bakalan memar-memar. I tried. Aku udah ngecoba latihan berjam-jam. Ujungnya ya besoknya pegel-pegel. Nah, kalian tuh lagi dalam fase off season. Kamu lagi dalam fase off season. Kamu lagi dalam fase perlu resting dulu. Bukan berarti Tuhan nyuruh kamu resting karena dia nggak punya misi besar buat kamu. Atau bukan karena Tuhan mau kamu untuk nggak ada gunanya. No, not at all. Malah aku ngerasa mungkin setelah kamu off season ini, setelah kamu beristirahat dan tenang, kamu recollecting yourself, kamu ngumpulin lagi dirimu sendiri, kamu recharge, terus kamu belajar untuk memahami diri, kamu belajar untuk mungkin memperbaiki siklus atau circle pertemanan kamu memperbaiki gaya hidup kamu memperbaiki mindset kamu memperbaiki habit, lifestyle, atau apapun yang memang kamu tahu dan kamu sadar itu bisa kamu benahi, dan kamu memperkuat lagi iman kamu ke Tuhan, ke semesta, terutama rasa percayamu ke dirimu sendiri. Don't lose hope, please don't lose hope. Karena aku benar-benar ngerasakan kalian ini udah mulai di titik-titik pengen nyerah. Dan mungkin kalian udah mulai di titik kayak you begin to compare yourself and you begin to compare your story, you begin to compare your journey to other people. Please don't, because how will we know? How will we know? Gimana caranya kita bakalan tahu kalau kita cuma ngebandingin diri ke spotlightnya orang lain tanpa kita tahu progress behind the scene-nya mereka gimana. Kamu juga punya progress behind the scene-mu sendiri kok. Dan I'm sure you will eventually get your own spotlight. You will eventually get your own stage. Kamu akan dapat stage atau spotlight-mu sendiri. And I really love that you guys get this. Aku tuh ngerasa kayak kalau kalian memang lagi ada yang pupus harapan sama cinta atau sama romance, atau kamu ngerasa kayak udahlah kak, kayaknya nggak ada orang-orang yang bakalan baik sama gue, kayaknya nggak ada orang yang bakalan sayang sama gue. No, you will get a better relationship, you will get better partnership, you will get better friendships, you will get better connections, you will find the people who are truly meant for you. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang memang takdirkan buat kamu. Pasangan atau jodoh yang lebih selaras, lebih sepadan. Dan ini progresnya bakalan cepet banget. Bakalan rapid banget movementnya. Ketika kamu juga akhirnya sudah berdamai sama hidupmu. Dan kamu udah ngelepasin apapun yang perlu kamu lepasin. Kasih waktu buat dirimu beristirahat. Kasih waktu buat dirimu. Ada 3 kata yang aku denger kuat. Rest, reset, rejuvenate. Rest, reset, rejuvenate. Recharge 4. Rest, reset, rejuvenate, recharge. Tenang dulu. Kamu ganti dulu, kamu perbaiki dulu mindset kamu ubah dulu mindset kamu, ganti dari mental korban ke mental survivor, dari mental korban ke mental pemenang. Lagi-lagi aku mau, entah kenapa aku pengen ngasih contoh basket. Kalau kalian tahu, aku tuh suka nontonin KBL dan beberapa liga lain, tapi salah satu yang aku suka nontonin dan aku ikutin banget itu KBL karena ada satu atlet yang aku suka banget, Choi Jun-young. Dia atlet KNT, Korea National Team, timnas Korea. Dia awalnya itu dari SK, tim SK, pindah ke KCC tahun lalu, dan ada beberapa pemain yang aku suka juga di KCC dulu, misalnya kayak Raguna, terus Song Kyo Chang, terus Houng, terus banyak banget deh anak-anak KCC yang aku juga ikutin gitu loh, sampai aku nontonin vlognya mereka. Jadi ketika si Choi Jun-young, dia panggilannya Choi, ketika Choi Jun-young itu pindah ke KCC, aku cukup senang. Walaupun ketika dia di SK dia juga bagus. Dan kalau kalian ngikutin KBL, kalian pasti tahu kalau misalnya tahun lalu tuh KCC menang champion. Dia jadi juara champion. Padahal KCC awalnya sempat kayak naik turun, fluktuatif. Dan Choi Jun-young tuh sebelum banyak beberapa kali injury. Cuman yang aku suka dari Choi Jun-young itu adalah dia punya mental warrior banget menurutku. And he's very admirable. Kelihatan banget
cara dia bermain, cara dia tanding, cara dia menunjukkan versatility-nya dia, skill basketnya dia, basketball IQ-nya dia, terus cara dia ngedefense, terus cara dia beneran kayak ngerangkul teammate-nya, ngerangkul junior-juniornya, itu tuh keren banget. Tapi ada masanya Choi Jun-young injury dan dia benar-benar resting. Nah, tapi dia tetap bisa bounce back, dia tetap bisa menunjukkan values-nya, dia tetap bisa menunjukkan kualitasnya. Ibaratnya dia tidak dikalahkan oleh entah itu injury-nya dia, atau bahkan kritikan dan nyinyiran netizen sama dia. Karena menurutku Choi Jun-young tuh outspoken banget, dia vokal banget. Dia ngomongin apa yang dirasa pengen dia ngomong, apalagi kalau dirasa itu benar. Nah, mungkin kalian perlu stalking si Choi. Siapa tahu kamu bisa tertarik juga dengan basket atau dengan kepribadian Choi. But that's what I wanna say. Itu yang pengen aku bilang. Kalian tuh punya mental pejuang. Kalian punya mental warrior. Jangan sampai kamu kalah hanya karena masalah hidupmu. Karena masa depanmu yang menanti kamu itu jauh lebih baik. Tapi kita lagi bahas tentang apa yang ngeblok manifesting kamu ya. Cuman pesannya malah jadi kemana-mana. Tapi aku rasa yang ngeblok utama adalah jangan punya mental korban. Dan kasih kesempatan buat dirimu, tubuhmu, mentalmu, pikiranmu beristirahat. Beristirahat itu juga penting. Dan satu lagi, jangan kehilangan harapan. Oh, yang terakhir, rest, reset, rejuvenate, recharge. Dan satu lagi, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang memang selaras, sepadan, dan suportif sama kamu. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau Amazonite. Kalau kalian rasa opsinya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Business. Jangan lupa untuk subscribe ya kalau misalnya kalian penonton baru, dan follow aku juga dong di akun sosial media aku yang lain supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Oke, karena nomor 2 atau Amazonite sudah, aku berasa aku lebih bawel di opsi nomor 2. Sekarang kita lanjut buat yang terakhir, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau Citron. Last but not least, yang terakhir buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau merchandise gelang kristal Citron. Ayo kita cari tahu kira-kira apa yang mungkin menjadi hambatan atau menjadi batu sandungan. What blocks you from your manifestation? Apa yang menghambat kamu dari proses meraih mimpi atau meraih manifestasi keinginan yang kamu harapkan? Let's see. Buat teman-teman yang pilih Citron, what blocks you, what blocks them from manifestation? Kok kartunya nggak mau keluar? Oh, mau. What do you guys get? Ada The Mist, reverse. Trust your inner compass, be led from within. Kalian kenapa nih? Aku rasa kalian nih gampang banget insecure sama omongan orang, dan gampang banget kepancing sama omongan orang, terus bikin kamu minder atau bikin kamu ragu sama intuisi kamu, ragu sama kata hati kamu, atau ragu apa yang kamu percayai, ragu dengan dirimu sendiri, padahal kamu punya potensi. Dan aku rasa intuisi kalian yang pilih nomor 3 tuh kuat banget. Lalu ada Atlantis, keep the big vision, see. Keep the big vision, stay in alignment as you grow. Kalian tuh kenapa sayangku? Kalian kenapa gampang banget nggak enakan sama orang atau gampang banget musingin omongan orang? Musingin omongan orang. Lalu ada Ride the Waves, life lessons and growth, you will get through this. Dan ada, kayaknya kamu dapat kartu lebih banyak dari yang lain deh, tapi aku akan ambil semua. It's okay. Lalu ada Mother of the Salt Waters, Patient, what love, open your heart, let love in. Dan Rainbow, sweet relief, new beginnings, a new way forward. Kalau aku diam akan berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Gini, yang aku rasakan pertama yang paling kuat adalah kalian tuh gak enakan sama orang, dan kamu gampang banget musingin atau khawatirin omongan orang. Yang mungkin kayak, oh I wanna do this, tapi if I do this, will people judge me? If I do that, will people judge me? Kalau aku begini, nanti gimana ya? Nanti orang ada yang ngejudge aku nggak ya? Kalau aku begitu, kalau aku begini, kalau aku bla 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 bla, nanti ada yang ngehakimin aku nggak ya?
situasi ini, energi ini jujur ngingetin aku sama di awal tahun 2024. Kalau misalnya kalian ada yang ngikutin aku, follow aku di akun Instagram pribadi aku, mungkin kalian tahu kalau misalnya aku itu tertarik untuk ambil skating class lagi. Dan kalau kalian ngikutin dari lama, emang aku suka ice skating dan aku suka basket. Tapi di awal tahun 2024 tuh aku memutuskan buat aku pengen les skating lagi deh. Walaupun mungkin orang-orang sekitar aku tuh komen kayak, tapi kan udah umur segini, udah umur mau 30 tahun, buat apa, sayang uangnya, bla 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 bla. Tapi feelingku tuh saat itu ngerasa, I have to do this, I wanna do this, let me do this. Dan akhirnya apa yang buat aku meyakinkan diri adalah yang bayar aku, yang ngejalanin aku, yang les aku, yang menikmati prosesnya dan perlu menjalani prosesnya ya aku. Kenapa orang-orang tuh kayak komen aja? Awalnya apakah aku insecure ketika aku dikomenin itu? Ya iya. Ya aku worry juga, aku khawatir juga karena aku pikir, iya sih omongan mereka bener sih. Aku udah semakin tua. Terus harusnya aku fokus ke aspek-aspek lain dalam hidupku. Tapi aku juga pengen melakukan hobiku. Sampai akhirnya aku sadar kalau misalnya, oh hidup tuh perlu balance. Gak perlu kayak misalnya cuman, gak bisa kalau misalnya cuman kayak kerja atau ngurusin orang lain atau musingin orang lain, atau sibuk urus klien, sibuk ini, sibuk itu, sibuk di luar melakukan apapun yang it's externally focused, tapi aku nggak fokus sama diriku sendiri, tapi aku nggak mendengarkan apa yang aku mau. Sampai akhirnya when I sejak aku join si skating class itu lagi, aku ngerasa banyak banget pelajaran yang aku dapetin dan banyak banget pengalaman berharga yang aku dapetin. Termasuk ada satu momen yang aku inget banget. Sebentar, aku lupa spesifiknya coach aku ngomong apa, tapi ada satu momentum ketika aku baru mulai latihan pertama kali skating lagi setelah bertahun-tahun aku nggak skating. Where is it? Sebentar ya guys. Coach aku tuh bilang, nanti akan aku terjemahkan ke bahasa Indonesia ya, tapi coach aku bilang, just walk slowly. If you feel like falling, stop and hold on to your knees. Just because you've taken similar course in the past, you still have to start from having the beginner mindset again. You cannot become an expert instantly. Just walk one step at a time. The tricky thing is, you have to stop thinking that you could fall, but try to put in your mind that even if you could fall, you can still rebalance yourself anytime, then continue walking. Now walk. Jalan aja, pelan-pelan. Kalau kamu ngerasa kamu udah mau jatuh, berhenti dulu aja. Stop, berhenti, dan pegang lutut kamu. Hanya karena kamu mungkin pernah mengalami fase yang sama, dan kamu pernah ambil kursus yang sama di masa lalu dulu, kamu tetap harus mulai dari mindset pemula, mindset beginner nih sekarang. Mindset pemula lagi. Kamu gak bisa langsung jadi pakar atau jadi ahli dalam sekejap, secara instan. Jalan aja dulu, jalanin selangkah demi selangkah. Hal yang paling sulit dan rumit itu mungkin ketika kamu menyadari kalau kamu perlu sadar. Ketika kamu mau jatuh, yang kamu perlu lakukan itu adalah berhenti. Dan berhenti berpikir bahwa kamu bisa jatuh. Tapi coba untuk berpikir dan tanamkan di pikiran kamu, kalau kamu bisa jatuh, dan kamu bisa jatuh kapan aja. Tapi kamu juga bisa perbaiki balance kamu, memperbaiki keseimbangan kamu, supaya kamu bisa lanjut jalan lagi. Sekarang jalan aja. Nah, aku nggak tahu kenapa mungkin teman-teman yang pilih opsi nomor 3 ini perlu dengar pesan itu. Seakan kamu perlu diingatkan kalau kalau kamu kecapean, sekarang istirahat dulu. Dan belajarlah untuk bisa percaya sama kata hati kamu. Jalani proses hidup kamu selangkah demi selangkah. One step at a time. Karena dalam prosesmu menjalani hidupmu selangkah demi selangkah, kamu akan ngelihat banyak pelajaran atau banyak hikmah yang bisa kamu petik. Dan mampukan dirimu untuk bisa percaya sama kata hati kamu. Tetap jaga bigger visionnya, tetap jaga pandangan kamu ke goals atau ke target yang memang mau kamu capai. The bigger picture,
the bigger dreams. Dan dalam prosesmu berprogres, berjalan, menanti, bersabar, berserah menuju tujuan atau goals kamu, you don't have to rush. Gak usah terburu-buru, gak usah tergesa-gesa. Aku rasa kalian juga perlu diingatkan untuk jangan takut buat buka hati. Buka hati entah memang secara romantis atau buka hati buat ditolong, buka hati buat dibantu oleh orang lain. Karena kamu gak bisa memaksakan diri mengerjakan atau mengusahakan apapun yang mau kamu kejar atau apapun yang harapan yang mau kamu incar sendirian. No, you cannot do that. You really cannot do that. Jangan maksain diri mau ngerjain segala hal sendirian. Tapi aku benar-benar ngerasa kalian tuh boleh nggak jangan musingin omongan orang lain. Jangan masukin hati. Tau nggak apa yang lucu? Kalian perlu tahu apa yang lucu. Pas aku lagi shuffle, tiba-tiba baterai kameraku tuh habis. Padahal kita baru rekam sekitar 8 menit. Buat opsi nomor 3 ini. Mungkin lebih, I don't know. Tapi pas aku lagi shuffle, kartu yang pertama itu adalah The Fool. Dan aku rasa aku pengen bilang kalau kalian tuh jangan terlalu musingin atau masukin hati omongan orang lain. Apalagi omongan-omongan orang-orang yang asbun atau asal bunyi. Atau omongan orang-orang yang mungkin cuma bisa mengkritiki dirinya sendiri atau mengkritiki orang lain. Atau bahkan orang-orang yang sebetulnya cuma memproyeksikan lukanya atau projecting. Karena mereka sendiri mungkin belum selesai, mereka sendiri belum kelar sama dirinya sendiri. Dan yang mereka bisa cuma ngejudge, cuma julid, cuma ngejelekin kamu, atau cuma underestimating kamu, cuma merendahkan kamu. And it should be you who have the greatest, the strongest, the biggest beliefs with yourself. Makanya tadi aku kasih contoh kasus, aku pengen kasih contoh kasus pas aku skating kan. Bisa nggak aku sebetulnya musingin atau dengerin omongan orang-orang yang ngejulitin aku karena aku skating lagi di saat umurku tuh udah umur tante-tante, bukan umur beginner, bukan umur yang harusnya di mata orang awam ya umur-umur segini, umur-umur orang tua atau dewasa kayak aku, menuju dewasa tua seperti aku, nggak harus ngejar mimpi lagi kata siapa. Ada Three of Wands, ada The Magician reverse, dan bottom of mereka ada Six of Cups. Kalian nih yang pilih opsi nomor 3 kebanyakan people pleasing, kebanyakan gak enakan sama orang lain, dan kebanyakan musingin omongan orang lain, terus kamu internalize omongan orang lain, kamu pusingin omongan orang lain, terus kamu sampai lupa dengan omongan atau belief sama dirimu sendiri. Kamu bisa jadi kayak krisis identitas, kamu gak kenal dirimu sendiri ya karena kamu yang kamu dengerin cuma orang lain terus. Masa iya sih kamu mau mengizinkan dirimu itu terjebak dalam lifestyle, mindset, pola hidup, atau perception, atau bahkan other people words, other people thoughts of you. Seakan kamu gak punya pegangan, seakan kamu gak punya saying, as if you don't have a say on your own life, with your own life. Kayak kamu nggak tahu hidupmu tuh mau dibawa kemana. Namanya juga hidupmu, masa kamu perlu ngikutin sih mereka komen A B C D Z? Bukan berarti aku melarang kalian untuk harus jadi, aku bukan berarti memaksa atau melarang kalian buat mendengarkan kritik atau saran dari orang lain. Tidak, silakan didengarkan tapi dicerna dengan bijaksana, disortir, dipilah dengan bijaksana. Jangan semuanya kamu masukin hati. Aku rasa teman-teman yang pilih opsi nomor 3 nih, kamu bisa punya isu tentang power struggles for whatever reason, dalam cara apapun. Entah kamu mungkin sadar atau nggak sadar memang masih terjebak dalam mindset seakan kamu kesulitan buat mengontrol hidupmu, kamu kesulitan buat mengontrol dirimu sendiri, kamu kesulitan buat mengontrol arah hidupmu mau dibawa kemana karena kamu terbiasa untuk menginternalisasikan atau ngebaperin dan kamu bawa hati semua omongan orang lain. Atau berapapun usia kamu tuh sebetulnya masih dalam fase untuk mencari tahu, berusaha untuk mencari tahu what do you want, what exactly do you want, what exactly do you need. Kamu pengen apa, kamu mau apa, kamu mengharapkan apa. Karena banyak di antara kalian tuh yang kamu bukannya nggak tahu mau apa, tapi kamu nggak yakin perlu mulai dari mana buat memperjuangkan apa yang kamu mau. Jadi kayak sporadik gitu loh keinginan kamu, jadi kayak sporadik harapan kamu. Dan jatuhnya jadi kayak gini. Kayak misalnya ada contoh kasus orang mau jalan atau orang mau terbang ke Bali, mau liburan ke Bali dari Jakarta let's say.
Dan orang itu mau terbang dari Jakarta ke Bali, mau jalan dari Jakarta ke Bali. Dia punya banyak opsi. Kira-kira mau gimana cara dia traveling ke Balinya? Apakah dia mau langsung yang pesan pesawat dari Jakarta ke Bali langsung one stop dan gak ada transit, atau dia mau pesan pesawat yang ada transit dulu, atau dia misalnya mau berpetualang, mau naik kereta dulu, let's say ke Jogja atau ke Surabaya atau ke Bandung atau kemana, baru dari destinasi selanjutnya dia pesan pesawat dari situ, atau dia dari Jakarta ke Surabaya dulu terus naik kapal feri, bisa juga kan. Banyak pilihan, ada 1001 cara menuju Roma. Dan kamu tahu, untukmu meraih mimpi atau meraih harapan kamu tuh, you could actually get or could try everything. Kamu bisa mencoba banyak hal, sebetulnya kamu tahu. Tapi karena kamu terlanjur ibaratnya dengerin dan musingin omongan orang kanan kiri, terus kamu jadi kayak nggak tahu atau nggak bisa ngedengerin omonganmu sendiri. Kamu jadi kayak, oh my god, what do I do? What do I do? What do I do? What do I do? If I do this, will these people be disappointed at me? If I do that, will my parents be disappointed at me? If I do that, will my boyfriend, will my girlfriend, will my wife, will my husband, will anyone be disappointed at me? Kalau aku ngelakuin ini nanti ada orang yang kecewa sama aku nggak ya? Kalau aku ngelakuin itu ada orang yang kecewa sama aku nggak ya? Kalau aku ngelakuin ini ada orang yang marah sama aku nggak ya? Ujungnya kamu mengizinkan orang lain untuk kamu ngikutin semua apa yang orang lain mau, tapi kamu nyakitin dirimu sendiri dengan tidak mendengarkan dirimu sendiri. You lie to yourself. Karena gini, aku merasakan kuat buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3, kamu gak sadar sama potensimu. You're not aware of what you could actually do. Kamu gak sepeka dan sesadar, se-aware itu dengan potensimu dan dengan kualitasmu. Jadi kayak kalian banyak yang lagi main aman sekarang. Padahal Tuhan yang semesta tuh mau membukakan kamu pintu-pintu yang bisa membantu kamu mengasah bakat kamu semaksimal mungkin. Di sini ada Six of Cups. Yang perlu kalian lakukan adalah do more of what makes you happy. Lakukan lebih banyak hal-hal yang kamu tahu hal-hal itu bisa membahagiakan kamu. Do more of what makes you happy, seriously. Dan ada The Magician tapi reverse, kamu gak sadar sama potensimu. Ujungnya malah kalian tuh membohongi diri sendiri. Dengan kamu berusaha ngikutin atau playing the cards that other people want you to play. Terus mau sampai kapan ngikutin orang lainnya? Mau sampai kapan kamu menyakiti dirimu sendiri dengan tidak mengikuti passion kamu, dengan main aman, dan ujungnya malah kamu menghidupi hidup seakan kamu jadi papet buat orang lain. Aku rasa dimanapun fase kamu berada sekarang, cepat atau lambat tuh semesta akan benar-benar membukakan mata kamu dan bikin kamu sadar kayak, okay, how do you want to live your life next? How do you want to live your life next? Entah dalam cara yang tegas, cara yang halus, cara yang lembut, atau bahkan agak kasar ya. Not in a bad way. Tapi ibaratnya kamu dikasih kayak awakening, penyadaran, supaya bisa bikin kamu sadar, kamu tuh mau apa? Kamu mau menjalani hidup kayak apa? Kamu mau ngikutin orang lain terus? Atau kamu mau mulai belajar jujur sama kata hatimu sendiri? Karena aku rasa dalam waktu dekat, melihat spread dan energi kalian saat ini, kamu tuh akan diarahkan ke awal baru, gerbang awal baru yang mungkin kamu gak pernah duga sebelumnya. Kamu bisa ada di titik itu, atau kamu bisa ada di fase itu, atau kamu bisa tiba di titik itu. Kayak mungkin kamu tahu kamu bakalan ke Bali, tapi ternyata kamu ke Balinya dalam cara yang gak kamu duga-duga gitu lah. Nah itu aku rasa Tuhan dan semesta akan membukakan jalan untuk membantu kamu benar-benar akhirnya sadar dengan potensi kamu, sadar dengan talenta kamu, sadar dengan bakat kamu, dan sadar kalau misalnya ya, oh, this is my life, and it has to be me who's in control of my own life and decide what I need to do with my own life. Oh, ini hidup gue, ya harus gue yang menentukan hidup gue mau dibawa kemana, dan gimana cara gue ingin menjalani, mengontrol, dan menghidupi hidup gue. This is beautiful. Dan aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3, please. Sebetulnya buat kalian tuh simple sih. Dengerin aja kata hatimu, percaya sama kata hatimu, percaya sama intuisimu.
Jangan terlalu dengerin atau khawatirin dan menginternalisasikan omongan orang lain. Karena ujungnya kamu pasti bakalan capek sendiri. Kata hatimu tuh udah loud banget. Aku benar-benar ngerasa teman-teman yang pilih opsi nomor 3 tuh sebetulnya intuisi kamu kuat. Tapi kamu sering denial. Oke. Dan aku rasa ini semua pesan buat teman-teman di video kali ini. Berarti untuk opsi nomor 3 atau Citrine semua sudah disampaikan. Lalu untuk opsi nomor 2 atau Amazonite semuanya juga sudah disampaikan. Dan yang terakhir buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau Cherry Quartz, kenapa aku bilang Rose Quartz? Cherry Quartz, Amazonite, dan Citrine semua sudah disampaikan. Jangan kemana-mana, stay tune. Jangan lupa untuk subscribe dan follow juga akun sosial media Delicious Precious lainnya supaya kita bisa seru-seruan bareng di platform lain juga dan kamu gak ketinggalan konten-konten menarik Delicious Precious lainnya. Semoga kalian suka, dan kalau misalnya kalian ada rekomendasi, saran, atau advice kira-kira kedepannya Delicious Precious perlu buat konten apa lagi, langsung komen di kolom komentar di bawah ini, karena komentar kamu pasti akan aku baca. Jangan lupa untuk like ya kalau kamu merasa pesannya resonate. Dan semoga video ini benar-benar bisa membantu kamu untuk memperbaiki diri kamu, dan membantu kamu juga untuk lebih bisa menyelaraskan diri dengan lebih cepat lagi dengan apapun target atau tujuan yang memang mau kamu manifest. Apapun harapan dan keinginan yang memang mau kamu capai. Anyways, aku rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jujur aku nggak tahu video ini akan berapa lama, tapi semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.